Bapak Ibu izin ya, saya lebih tinggi tempatnya. Kalau beliau tadi kan badannya sudah tinggi, walaupun di bawah masih kelihatan. Saya kan badannya pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi farada lana wa amarna bil hajj biqaulihi walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Wa bi ayatin ukhra qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa azzin bin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq yashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallah fi ayyamin ma'lumat ila akhir al-ayah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'u illa al-jannah. Sadaqallahu azim wa sadaqa rasulihil karim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Yang hormati manajemen dan tim dari Zapatur, wabil khusus tim khusus haji dan umrah yang kami cintai dan yang kami muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat, calon tamu Allah, Duyufur Rahman, yang insyaallah mudah-mudahan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan, terutama kekuatan iman, kekuatan ruhiyah, kekuatan fisik, sehingga saatnya nanti bisa berangkat menuju Baitullah untuk menjadi tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan nikmatnya karunia-Nya pada pagi hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majlis yang mulia ini. Salawat dan salam tidak lupa kita sanjungkan kepada pemimpin umat, junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan insyaallah mudah-mudahan salawat dan salam dilimpahkan kepada umatnya yang secara konsisten dan konsekuen melaksanakan sunnah beliau hingga akhir zaman. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya diberikan amanah oleh tim untuk memberikan sedikit pencerahan atau mungkin sedikit persiapan. Kalau tadi Bapak Ibu sudah mendapatkan materi dalam rangka untuk persiapan haji, paling tidak ada dua persiapan. Pertama adalah persiapan dari sisi jasmaniyah yang tadi sudah disampaikan sebagiannya, dan tentunya sebagian lagi juga sudah Bapak dan Ibu lakukan, karena jasmaniyah itu menyangkut dari kekuatan fisik, kesehatan fisik, juga menyangkut dari finansial. Dan alhamdulillah insyaallah itu dari sisi finansial sudah beres, tinggal nunggu hari berangkat. Dari sisi kesehatan, kekuatan fisik, apa yang tadi disampaikan oleh pemateri pertama Ustaz Irfan, tinggal kita mempersiapkan sebaik-baiknya. Dan lebih berbahagia lagi Bapak Ibu, di dalam jamaah ini ternyata ada beberapa dokter, ada 2 orang yang tengah, 3 orang, Masya Allah. Ini satu rahmat Allah yang luar biasa bagi jamaah Zapatur tahun ini, sehingga didampingi oleh tim kesehatan.
Subhanallah, luar biasa sekali. Ini persiapan jasmaniyah. Kemudian persiapan ruhiyah. Pada pekan yang lalu sudah disampaikan sebagiannya, di mana Bapak dan Ibu semua sudah mendapatkan materi tentang manasik haji. Apa itu haji? Apa saja persyaratan, wajib, rukun, sunnah-sunnah haji, pembatal-pembatal haji. Saya kira Bapak dan Ibu sudah paling tidak pernah mendengar, karena pernah disampaikan oleh ustadznya, dan memang tidak perlu harus dihafal. Hanya mungkin yang perlu diingat bahwa dalam ibadah haji itu agak sedikit berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain dari sisi fikihnya. Para ulama membedakan antara wajib dan rukun. Kalau dalam sholat, dalam zakat atau dalam puasa itu tidak ada perbedaan. Kalau yang namanya rukun, ya wajib, itu yang harus dilaksanakan, harus dikerjakan selama kita melaksanakan ritual ibadah tersebut. Kalau tidak kita lakukan, tidak kita kerjakan, maka ibadah kita menjadi tidak sah, menjadi batal, harus diulang lagi. Nah, dalam ibadah haji ada sedikit perbedaan antara rukun dan wajib. Apa itu rukun dan apa itu wajib? Kedua-duanya harus dilakukan, kedua-duanya harus dikerjakan dengan baik dan sempurna, terutama rukun. Rukun itu menyangkut niat ihram, wukuf di Arafah, kemudian tawaf, sa'i, dan tahallul. Jadi bagi yang pernah umroh, tunjuk tangan. Berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5. Wah, udah lebih dari separuh sudah pernah umroh semua. Alhamdulillah. Umroh itu bagian dari haji kecil. Jadi rukun umroh itulah rukun haji. Hanya plus satu aja, yaitu umroh nggak ada wukuf di Arafah. Hanya nambah satu itu aja. Jadi perlu diingatkan. Jadi bayangan kita udah enak gitu ya. Nah, rukun ini kalau tertinggal, kalau tidak kita lakukan, maka dia menjadi hajinya batal, tidak sah, harus diulang tahun berikutnya, dan itu tidak mudah. Kalau reguler nanti 26 tahun, itu Kemenhajnya itu. Ya, kalau haji plus antara 5 sampai 9 tahun ya saya. Nah, wajib ini juga harus kita lakukan, menyambut kesahan ibadah haji, kesahan ibadah umroh. Tapi karena kalau satu dan lain hal kita tidak bisa melakukannya atau tidak bisa melakukannya, maka haji kita insya Allah tetap sah, namun harus diganti dengan membayar denda yang disebut dengan dam. Jadi denda dalam rangka istilahnya kita tertinggal wajib haji atau melanggar larangan selama ihram, maka diganti dengan dam, dan damnya cukup lumayan. Satu kesalahan maka satu menyembelih hewan, itu namanya dam musuh. Walaupun nanti bapak-bapak dan ibu-ibu pasti minimal satu itu kena dam, namanya dam musuh. Karena insya Allah haji yang diambil oleh Zafar ini haji tamattu ya. Jadi haji itu ada 3 jenis, ada haji tamattu, ada haji ifrad, ada haji qiran. Kaitannya dengan umroh, nama-nama haji tersebut. Kalau kita melakukan datang ke Mekah pakaian ihram, kemudian niat umroh,
saja, ya. Labbaik Allahumma umratan, kemudian setelah itu tahallul, nanti menunggu tanggal 8 hari tarbiyah atau menunggu tanggal 9, biasanya tanggal berapa jemaah? Siapa? Untuk ihram hajinya tanggal 8 atau tanggal 9? Tanggal 8. Tanggal 8. Kalau pengalaman saya dulu haji plus itu umrohnya ihram untuk hajinya tanggal 9 bukan tanggal 8. Ya tunggu sampai tanggal 8 ya, hari tarwiyah, untuk besoknya wukuf di Arafah gitu. Nah, karena kita sudah mengganti pakaian kemudian ihram lagi. Nah, ganti pakaian itu artinya kita sudah boleh melakukan larangan-larangan yang tadinya dilarang selama kita berpakaian ihram. Maaf ngomong ya, termasuk salah satunya bergaul suami istri bagi yang masih muda gitu ya. Sini masih banyak yang masih muda-muda gitu ya. Jadi kalau sudah tahallul pertama istilahnya setelah umrah itu boleh, setelah itu boleh melakukan hal tersebut. Makanya diistilahkan dengan tamattu. Hajinya haji tamattu, bersenang-senang. Waman tamatta'a bil umrati ilal hajj wa mastaysara minal hajj. Itu di ayat 196. Wa atimul hajj wal umrata lillah. Kelanjutannya itu adalah ada waman tamatta'a bil umrati ilal hajj wa mastaysara minal hajj. Baik, ya karena kita hanya nanti hajinya tamattu, saya tidak akan menjelaskan demi waktu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya di dalam kita melaksanakan ibadah haji ini, setelah kita mengetahui istilahnya manasik haji, apa itu syarat haji, apa itu wajib rukun haji dan sunnah-sunnah haji, usahakan ya, walaupun sunnah-sunnah haji itu harus kita lakukan sebaik mungkin. Kita lakukan sebaik mungkin. Jangan ini mah hanya sunnah umpamanya, nggak usah kita lakukan. Contohnya umpamanya setiap kita tawaf itu disunahkan membaca doa. Kita tawaf keliling 7 kali, kita boleh saja tawaf aja tidak melakukan apa-apa, ya, keliling. Tetapi sangat rugikan kalau dekat dengan pusat, ya, pusat sentral ubudiyah lillah, sholat kita sudah, kalau saya hampir 70 tahun, katakanlah mungkin kalau umur 10 tahun mulai aktif sholat, dan 60 tahun sholat menghadap ke Ka'bah. Nah sekarang Ka'bah itu ada di samping kiri kita, yang selama ini kita hanya membayangkan bagi yang belum pernah umrah, hanya melihat Ka'bah itu di gambar televisi. Nah, sekarang ada di samping kita, sangat dekatnya, luar biasa sekali dengan Allah Subhanahu wa taala. Poros dunia, akan dikatakan Ka'bah itu adalah poros dunia, nyambung ke Baitul Ma'mur di langit sana, langsung. Subhanallah. Kemudian kita tidak melakukan apa-apa dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Zat yang Maha Berkuasa, yang justru memerintahkan kita datang ke Baitullah ini. Rugi kan kalau kita tidak minimal berzikir. Minimal berzikir. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Kalau tak hafal doanya, tidak harus baca doa yang ada di buku. Daripada kita tidak khusyuk melihat buku, baca buku, ya, Kak, lebih baik kita berzikir, beristighfar, bersalawat, atau kalau belum berdoa, doalah dengan bahasa yang kita pahami, gitu ya, bahasa kita. Masya Allah, itu contoh sunnah, ya, sunnah yang harus kita lakukan. Baik, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kita masuk kepada materi. Kita ketahui bahwa ibadah haji ini merupakan ibadah, ulama menyebutkan ibadah yang paling besar dari ibadah-ibadah yang ada. Karena haji merupakan rangkuman dari semua ibadah yang Allah syariatkan kepada kita, terutama di dalam rukun Islam. Rukun Islam itu kan ada 5, ya. Yang nomor satunya tentang keyakinan,
keimanan, etikot. Empatnya adalah amaliyah kita, manifestasi dari syahadah kita, keimanan kita. Nah, dari 4 amaliyah ibadah tersebut, ada yang sifatnya diwajibkan oleh Allah setiap hari, yaitu sholat. Ada yang sifatnya diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setahun sekali, itulah puasa dan zakat, gitu ya. Dan ada yang hanya diwajibkan seumur hidup sekali, itulah haji, ya. Nah, dalam ibadah ini ada yang sifatnya hanya fisik saja, ya, seperti sholat dan saum, kan lebih banyak melibatkan fisik saja. Ada yang sifatnya materi saja, maliyah saja, dana saja, itulah zakat. Nah, di dalam haji, maka kedua hal tersebut, fisik dan harta, dilipatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dia menjadi ibadah pamungkas dari ibadah yang lain. Jadi hartanya ada terlibat di sana, sebutkan man istata'a, termasuk adalah dari sisi kemampuan kita untuk biaya berangkatnya. Dan kalau bapak-bapak ibu-ibu, ya sangat luar biasa ya. Bayangkan itu berapa? 14.500 US ya. Berapa kalau haji konvensional berapa ya? Berapa kali lipat? Luar biasa. Itu dari sisi pengorbanan harta yang kita keluarkan dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, hikmah utama dari kita melaksanakan ibadah haji ini adalah secara umum ya, itu adalah merupakan manifestasi dari ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tadi ayatnya saya bacakan di antaranya ya surah Al-Imran ayat 197, walillahi 'alan nas, wajib bagi setiap manusia untuk melaksanakan ibadah haji, man istata'a ilaihi sabila. Kemudian ini ayatnya. Kemudian tadi ayat sebelumnya tadi wa atimul hajja wal umrata lillah. Kemudian satu lagi yaitu ayat yang terdapat di dalam surah Al-Hajj, surah 22 ayat 27 dan 28 kalau nggak salah gitu ya, di mana Allah memerintahkan kepada setelah Nabi Allah Ibrahim dan Ismail selesai membangun Ka'bah ya, maka Allah perintahkan wa azin bin nas bil hajj. Allah umumkan, azan itu pengumuman, azan itu adalah panggilan, sering didefinisikan juga panggilan. Maka haji itu adalah merupakan panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa azin bin nasi bil hajj ya'tuka rijala wa ala kulli damir ya'tina min kulli fajjin amin. Jadi Nabi Allah Ibrahim begitu selesai membangun Ka'bah tersebut, Allah perintahkan untuk mengumumkan kepada manusia semua. Sementara manusia itu bukan hanya di sekitar Mekah ya, dia udah seluruh dunia. Walaupun pada waktu itu katakanlah belum berdiri negara-negara seperti sekarang ini, tapi sudah menyebar di penjuru alam. Maka Nabi Ibrahim curhat kepada Allah, ya Allah, bagaimana saya bisa menyampaikan syariatmu ini kepada manusia? Saya tidak sanggup. Apa jawaban Allah? Ya Ibrahim, kau saya perintahkan untuk mengumumkan saja. Masalah sampai atau tidaknya itu bukan urusanmu. Gitu ya. Kan Nabi Ibrahim katanya naik ke Jabal Qubis, langsung dia mengumumkan ya, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan haji, dan ternyata setelah itu jatuh ke jalan, orang berbondong-bondong datang, baik berjalan kaki ataupun naik kendaraan, bahkan dari penjuru dunia. Jadi saya ngobrol dengan bapak, berdua dengan ibu dari Makarti ya. Panggilan haji ternyata sampai ke Makarti.
Bisa jadi panggilan haji sampai ke pelosok di lereng gunung di daerah Pagaralam sana, masuk sana banyak jemaah haji dari Indonesia, dari daerah situ datang. Panggilan Ibrahim sampai ke sana. Liyasyhadu manafi'a lakum, supaya mereka bisa memanfaatkan manfaat-manfaat dari ibadah yang Allah syariatkan. Maka tentunya ketika Bapak Ibu melaksanakan ibadah haji, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, makanya di dalam ibadah haji itu satu-satunya ibadah yang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan kita harus mengungkapkan isi hati kita bahwa kita ini memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk talbiyah. Kelihatannya udah ngantuk semua ini. Kalau gitu, mari kita bertalbiyah dulu. Nah itu ada tulisannya. Sama-sama untuk melancarkan. Ikutin setelah saya. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Boleh disambung laka wal mulk la syarika lak. Itu ada redaksi jadi yang innal hamda wan ni'mata laka wal mulka laka wal mulka lak. Jadi lakanya ada dua. Cuman yang populer yang seperti tertulis di layar la syarika lak. Masya Allah. Nah maka ini ungkapan talbiyah ini itu adalah merupakan ungkapan respon langsung bagi kita hamba yang beriman atas panggilan Allah tadi, wa azin binas walillahi 'alan nas. Respon langsung. Makanya labbaik bahasa Arab itu kalau kita dipanggil oleh siapa saja, maka jawaban respon yang mulia atas panggilan itu adalah labbaik. Umpamanya orang tua manggil anaknya, Ahmad, tahu, labbaik, ya. Jadi labbaik itu adalah respon yang positif gitu ya atas panggilan. Nah, sekarang Allah yang memanggil. Azin binas, umumkan kepada manusia. Walillahi 'alan nas. Karena Allah wajib kepada manusia untuk melaksanakan ibadah haji. Maka ya Allah, kami penuhi panggilan-Mu ya Allah. Sampai 2 kali ya. Nah, sampai 3 kali malah labbaiknya. Kami penuhi panggilan-Mu ya Allah. Kami penuhi panggilan-Mu ya Allah. Kemudian kita mengungkapkan ketauhidan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Satu ungkapan yang sangat mulia, satu ungkapan yang Allah sangat luar biasa senangnya. La syarika lak. Karena kita ketahui bahwa ketika seseorang mensekutukan Allah, itu adalah satu perbuatan yang sangat tercela. Sombong. Dia tidak mengakui Allah yang Maha Kuasa. Dia tidak mengakui Allah yang menciptakan dia. Dia tidak mengakui bahwa Allah yang memberikan dia rezeki. Dia tidak mengakui bahwa Allah yang menentukan semua urusan dia. Dia menganggap rezeki yang dia dapatkan dari profesi dia yang hebat. Dia menganggap bahwa kesehatan dia yang prima ini karena dia mampu menjaga apa istilahnya makan, minum, istirahat sehari-hari. Kira-kira begitu. Jadi kalau itu yang terlihat di dalam diri kita, maka berarti kita sudah syirik, mensyirikkan Allah. Makanya di sini kita ungkapkan la syarika lak. Tidak ada sekutu bagimu ya Allah.
Kemudian karena semua yang kita miliki ini adalah datangnya dari Allah, semuanya adalah atas karunia Allah, maka layak kalau semua pujian itu adalah kita ungkapkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulku lak. Sesungguhnya segala pujian dan ucapan terima kasih itu hanya untukmu ya Allah, dan semua kekuasaan itu milikmu ya Allah. La syarika. Itu ya. Ada doa yang hampir mirip dengan ini yang patut juga kita lakukan. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita doa. Kalau itu kita baca pagi hari, maka doa itu sudah mewakili rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu doanya, Allahumma ma asbahabi min ni'matin aw bi ahadin min khalqik wa minka wahdaka la syarika lak. Walakal hamdu wa lakas syukur. Itu ketika kita baca doa itu pagi hari, maka berarti kita sudah bersyukur kepada Allah atas karunia yang Allah limpahkan di malam harinya. Bahkan kalau kita baca sore hari, Rasulullah juga menyebutkan itu sudah mewakili bahwa kita bersyukur kepada Allah atas karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Masya Allah. Jadi ini haji itu adalah merupakan perwujudan dari kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Ya. Walaupun memang pada hakikatnya semua ibadah itu adalah merupakan manifestasi dari syukur kita kepada Allah. Pagi hari kita sudah sholat subuh dan diwajibkan sholat subuh, itu adalah refleksi dari syukur kita bahwa hari ini kita masih tetap dititipi nyawa oleh Allah, masih diberikan kesehatan, gitu ya, masih diberikan kekuatan sehingga pagi hari kita melaksanakan sholat subuh. Insya Allah sholat subuh pertama kali itu dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam. Jadi ketika dia di Arafah itu dalam keadaan malam hari, gelap gulita, bingung dia, turunkan sana, nggak kelihatan apa-apa, sendirian di tanah yang serba luas tersebut. Nah, ketika katanya muncul fajar, kemudian terang, baru dia ini karunia Allah, langsung sujud di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala di pagi hari tersebut. Insya Allah. Itu makanya kalau orang yang alhamdulillah ya nggak sholat subuh gimana ya? Kemudian naik. Jadi otomatis ketika kita melaksanakan ibadah haji, kalau keimanan kita harus diikuti dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi sudah disebutkan ya, ujian itu ya ada khair, ada syar. Wala nabluwannakum bisyarri wal khairi fitnah. Kata Allah kan gitu. Kami coba kalian dengan kebaikan, dengan keburukan dan kebaikan. Semuanya itu adalah ujian. Kalau tadi keburukan, cobaan, sikapi dengan sabar. Ya, apalagi haji. Ya. Kalau suatu karunia, nikmat, kebahagiaan, kesenangan, sekarang kita bisa berangkat haji, senang nggak? Bahagia nggak? Belum berangkat aja sudah merasa senang, sudah merasa bahagia. Begitu pengumuman bahwa kita bisa berangkat tahun ini, buat gembiranya bukan main. Ya, tetangga saya itu udah berapa tahun daftar, gitu ya. Begitu dia tahu nama dia masuk tahun ini, harus berangkat cepet-cepet ya, ingin melunasi. Reguler kan, reguler. Lebih dari 15 tahun nunggu-nunggu. Padahal maaf dari sisi fisik, Allah alam itu kalau kayaknya jangan-jangan nggak dapat rekomendasi dari dokter gitu ya, kan sekarang sangat ketat dari sisi istiqomahnya, gembiranya bukan main. Jadi, ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang tiada terhingga ini, maka tentunya kita wujudkan dalam bentuk pengabdian dan ibadah kepada
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, alhamdulillah. Gitu ya. Kemudian ya, ibadah haji ini juga menerpa jiwa kita agar memiliki semangat yang tinggi, terutama tentunya kembali ke atas ya, dalam rangka pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam rangka menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita ketahui kita hidup ini Allah yang menghendaki, bukan orang tua kita yang menghendaki. Sekaligus juga jangan-jangan ya kita juga kalau bisa pilih, nggak pengen kan gitu ya. Mending kalau orang tua kita kurang baik dengan kita, saya kalau bisa bukan orang tua dia. Nah, dulu kalau zaman Gus Dur, kalau bisa saya ini anak Gus Dur, bisa jalan-jalan terus tiap keluar negeri, kira-kira gitu ya. Nah, kalau bisa memilih kan, tapi kan nggak bisa memilih. Allah yang menentukan. Termasuk juga untuk apa kalian diciptakan di dunia ini juga Allah yang menentukan, bukan kita, gitu ya. Ternyata Allah sudah tentukan, sudah pastikan bahwa kalian hidup di dunia ini bukan untuk meramaikan dunia ini, bukan untuk istilahnya itu mencari kesenangan, kemewahan, kebahagiaan di dunia ini. Gitu ya. Dunia ini hanya sebentar, dunia ini hanya sementara, dunia ini hanya sekedar perlintasan dalam melakukan perjalanan hidup. Telah Allah sebutkan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dalam rangka beribadah. Disinilah Bapak Ibu, mengapa ibadah haji itu dilaksanakan, diperintahkan oleh Allah setelah kita melaksanakan ibadah Ramadan, puasa selama 1 bulan. Kalau kita renungkan, selama Ramadan kita sudah digembleng oleh Allah dengan ketahanan fisik. 12 jam lebih nggak makan. Ya. Selama Ramadan kita dilatih agar kita ikhlas menerima segala sesuatu. Bahkan Allah sampai mengatakan, ya, ibadah satu-satunya karena Allah itu adalah saum, kan gitu. Dalam saum kita dilatih betul-betul kesabaran, Bu ya. Jadi bawa sabar yang banyak. Kalau galak mana? Yo, jangan kayak sampai sana habis kesabaranku. Nah, jangan sampai ngomong itu habis. Pokoknya stop sabar tuh ada terus, sehingga kita bisa menahan sabar gitu ya. Di Ramadan kita sudah betul-betul dilatih selama 1 bulan sabar. Selama Ramadan kita dilatih untuk hati-hati dalam berbicara, kan gitu. Gak boleh ngomong sembarangan. Justru di dalam Ramadan itu kita diperintahkan untuk banyak-banyak berzikir, untuk banyak tilawatil Quran. Dan di dalam kita melaksanakan ibadah haji ini, ya, apa yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan, latihan itu, nah itu dipraktekkan benar-benar ketika kita sekarang melaksanakan ibadah haji. Jadi punya semangat yang kuat, semangat yang tinggi, gitu. Luar biasa, Masya Allah. Itu ya. Kemudian, nah ini tentunya ketika selesai di dalam melaksanakan ibadah haji, kemudian membangkitkan semangat beribadah, membangkitkan semangat yang luar biasa ya, dalam untuk mencari kehidupan kita ini adalah tujuannya untuk menggapai ridha Allah, beribadah kepada Allah. Makanya semua apa yang kita lakukan, insya Allah ya dalam rangka untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maaf ya, kalau kita sudah haji, itu katakanlah pakai topi haji ini nggak sunnah, nggak, apalagi wajib. Ini kebiasaan jamaah haji saja. Katanya kalau dulu zaman penjajah Belanda itu diwajibkan, karena orang kalau pulang haji itu banyak yang berontak ke Belanda. Jadi supaya ketahuan siapa yang baru balik haji maka disuruh pakai topi putih. Nah, katanya. Tapi saya tidak yakin, karena di Arab juga banyak yang pakai topi putih. Di Arab kan di Mesir nggak dijajah oleh Belanda. Nah, paling tidak ini adalah merupakan sunnah, benteng. Jadi ketika kita pakai putih aja,
Apalagi kalau pakai jubah seperti saya, seperti ini gitu ya. Datang, berani nggak masuk di sekolah? Nggak ada berani, nggak mungkin gitu ya. Pak Haji ada di sini, ngapain Pak Haji? Pasti ditegur orang seperti itu gitu ya. Benteng paling tidak. Ketika kita ingin melakukan kemaksiatan, ketika kita ingin melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, paling tidak sebelum hati kita, iman yang ada di sini, paling tidak mudah-mudahan aksesoris yang ada di luar ini bisa menjadi benteng. Ya kalau luar biasanya kalau sudah ada di sini, gitu ya. Dari iman kita yang ada di sini yang bisa membentengi kita dari segala perbuatan maksiat tersebut. Masya Allah. Itu ya, masyaallah muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan. Kita ketahui sebelum sini bahwa sebelum wukuf ya, di dalam haji itu rukun utama tadi saya sebutkan di awal, yaitu ihram disertai dengan niat. Ihram disertai dengan niat. Maka ungkapan labbaik Allahumma hajjan itu ajaran dari Rasulullah. Satu-satunya ibadah yang Rasulullah mengungkapkan, walaupun menurut ulama semua niat itu wajib hukumnya. Ya, dalam haji itu ya rukun, karenanya wajib rukun. Ya, karena niat itulah yang membedakan perbedaan antara kebiasaan dengan ibadah. Ya. Niat inilah yang bisa membedakan apakah kita betul-betul karena Allah atau mungkin karena yang lainnya. Jadi bukan lillahi ta'ala di mulut, tetapi niat itu tempatnya di sini, qalb. Jadi tempat niat itu di hati kita. Makanya tanamkan sebaik-baiknya di dalam qalb kita bahwa sebelum berangkat, persiapan dari sekarang. Ini persiapan ruhiyah kita bahwa saya akan melaksanakan ibadah haji. Saya nanti betul-betul ketika berangkat mudah-mudahan tidak terpikir lagi tentang dunia ini. Paling tidak untuk sementara waktu keluarga ditinggalkan, ya, anak, orang tua, teman tinggal, pekerjaan kita, ya, kebun kita, dagangan kita, semuanya ditinggalkan. Saya murni bersih ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingin memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Rasulullah mengajarkan kepada kita, labbaik Allahumma hajjan. Itu niat yang paling baik. Ya, walaupun di dalam buku ada juga kalau yang namanya niat itu diungkapkan dengan lafaz nawaitu. Nah, itu ya. Nawaitul ghusla, nawaitul wudu. Nah, itu ya. Atau kalau dalam sholat usolli. Tapi kalau di dalam haji enggak nawaitul hajjah. Walaupun ada yang seperti itu juga ada. Dalam fikih Syafi'i itu menuliskan nawaitul hajjah, ya, lillahi ta'ala wa ahramtu bihi. Nah, ya. Kalau yang paling afdal adalah labbaik Allahumma hajjan. Nah, setelah itu kita bertalbiyah dan dengan berpakaian ihram. Makanya rukun yang pertama itu ihram disertai dengan niat. Jadi kita melepaskan semua aksesori kita, ya, keduniaan kita, persis ya kasarnya nanti ketika kita meninggalkan dunia ini, terutama bagi bapak-bapak, yang kita kenakan hanya ya 2 lembar itulah. Walaupun di dalam fikih itu 3 lembar, kain kafannya itu 3 lembar. Kalau bagi bapak-bapak, bagi ibu-ibu kain kafannya 5 lembar, ya. Karena dia ada baju, ada sarung, ada pembungkus semua. Itu kalau kapan. Tapi ketika kita ihram itu hanya 2 lembar, sarung dengan baju saja, kira-kira gitu ya. Pakaian bawah dengan pakaian atas. Semuanya kemewahan kita, gitu ya, harta kita ditinggalkan semua. Kan gitu. Di tanah air paling kita membawa sekedarnya saja. Ini luar biasa sekali mewujudkan bahwa memang kita hidup di dunia ini tidak ada lain kecuali untuk mengabdi kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah. Maka ya, niatkanlah dari sekarang apapun yang kita lakukan. Masya Allah, beliau tadi cerita-cerita sebentar, ya,
sudah mulai ke arah sana, Masya Allah. Ya. Walaupun profesi beliau profesi yang sangat rawan, gitu ya. Tapi Masya Allah, beliau ngajarin anaknya, kalau kau mau menjadi kedokteran, jangan berpikir untuk nyari duit. Lihat, subhanallah, luar biasa. Ketika belum haji saja sudah punya pemikiran yang seperti itu. Mudah-mudahan ini satu bentuk bahwa keimanan yang ada di dalam kalbu kita itu adalah keimanan yang baik, keimanan yang benar. Mudah-mudahan ini bagian dari qalbun salim. Ya, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada saatnya nanti enggak ada gunanya. Mal juga enggak ada gunanya. Apalagi mal. Gitu ya. Wala banun, anak keturunan juga enggak ada manfaatnya sama sekali. Malah justru bisa jadi memberatkan. Kita mau masuk surga dihalangi oleh anak kita. Ya Allah, dia itu zalim. Dianggapnya kita orang tuanya sebagai zalim. Gak pernah memperkenalkan saya dengan Allah. Tapi yang justru ada yang sangat bermanfaat, itu adalah man atallaha biqalbin salim. Ini niat ketika kita labbaik Allahumma hajjan, maka kita tanamkan di dalam hati kita, ya Allah, jadikanlah kalbu saya ini adalah qalbun salim. Hati yang bersih, hati yang suci, hati yang betul-betul hanya mengharapkan keridhaan-Mu, ya Allah. Lanjut kemudian ini, ya setelah itu tanggal 8 katanya, niat itu akan diungkapkan ketika tanggal 8 Zulhijjah, ya, di hotel masing-masing di Mekah. Jadi nikmatnya bagi jamaah haji yang sudah mukim di Mekah itu adalah kota Mekah. Beda dengan umroh. Karena umroh itu kita datang dari luar, maka mikot tempat pertama kali kita berniat untuk melakukan umroh itu adalah dari mikot yang telah ditentukan. Ya, kalau Indonesia biasanya bandara. Ya, kalau dari Madinah itu Bir Ali. Umumnya gitu. Tapi kalau haji karena sudah mukim di Mekah, maka mikotnya adalah hotel di Mekah. Tanggal 8-nya kemudian langsung bergerak menuju Mina dulu kali ya. Ya. Hari Tarwiyah ke Mina, dan tanggal 9 paginya atau mungkin malam itu langsung ke Arafah. Kalau pengalaman saya lebih dari 10 tahun mengawal haji plus, kalau dulu istilahnya haji plus. Jadi kami berangkat dari Mekah itu tanggal 9 pagi. Ya. Tanggal 9 pagi karena Ukuk itu di Padang Arafah, tempat yang cukup luas gitu ya. Ya, dan nanti Ukuk ini akan dilaksanakan tanggal 9 Zulhijjahnya. Mulai waktu Ukuk persis adalah dari tergelincir matahari setelah tiba waktu zuhur, itu waktu Ukuk, sampai terbit fajar atau sebelum terbit fajar tanggal 10-nya. Itu waktu Ukuk. Jadi kalau kita dalam kurun waktu tersebut tidak Ukuk, tidak pernah berhenti di Arafah walaupun hanya sejenak, maka hajinya tidak sah. Cuman waktu Ukuknya yang akan dilakukan itu hanya dari tergelincir matahari sampai terbenam matahari. Jadi kalau yang terlambat datang, dia datangnya baru maghrib, umpamanya di Arafahnya, maka dia berhenti sebentar, sejam 2 jam, habis isya dia berangkat meninggalkan Arafah, sah hajinya. Sah hajinya. Tapi kalau dia baru bisa datang ke Arafahnya, katakanlah pagi hari setelah sholat subuh tanggal 10 Zulhijjah, maka hajinya tidak sah. Jadi wukuf di Arafah itu adalah merupakan rukun haji yang paling besar. Ya. Rukun haji yang paling agung. Rasulullah sampai katakan al-hajju Arafah. Intinya haji itu adalah Arafah. Mengapa? Karena Arafah ini sangat istimewa, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala, terutama tanggal 9-nya. Di antaranya kita ketahui bahwa pertemuan kembali dua manusia
yang pertama diciptakan oleh Allah setelah diturunkan ke bumi ini, yaitu kakek kita Adam alaihissalam dan nenek kita Siti Hawa. Itu katanya diturunkan dari surga ke dunia ini, satu di timur, satu di barat. Kata di timurnya di mana, ada yang katakan di di baratnya di daerah India, gitu ya. Dulu bumi ini masih satu, belum ada samudra itu tercipta setelah banjir topan Nabi Nuh alaihissalam. Jadi mereka di surga berdua, begitu turun gak ada teman. Di mana temannya tadi gitu. Jalan, akhirnya sampai di Padang Arafah. Di Padang Arafah itu ada satu bukit yang paling tinggi, itulah namanya Bukit Rahmah, Jabal Rahmah. Ya, ada bukit di sanalah akhirnya keduanya itu dengan tentunya bimbingan Allah, ya, artinya karena yang tadi disebutkan oleh Ustaz Irfan, yang membolak-balik hati kita ini adalah Allah. Ya, makanya salah satu doa kita, jangan lupa ya muqallibal qulub, harusnya sabbit qalbi ala dini wa ala ta'atik. Insyaallah, ya Allah mantapkanlah hati saya ini tetap dalam agamamu dan dalam ketaatan kepadamu. Sampai di atas, nah keberkok berduanya. Makanya itu adalah rahmat Allah, karunia Allah yang luar biasa. Itu Arafah. Kemudian di Arafah ini juga dia menjadi puncak utama, karena di sana adalah merupakan lanjutnya pertemuan semua manusia seluruh dunia yang lagi melaksanakan ibadah haji tanpa ada batasan ras, suku, atau kalau istilahnya negara. Walaupun sekarang mungkin dalam rangka untuk memudahkan oleh pemerintah Saudi dibagi-bagi, Asia Tenggara di blok ini, ya, kemudian Afrika di blok ini, Eropa di blok ini. Tapi ketika itu kemah-kemahnya saja. Tapi pada hakikatnya di sana adalah berkumpul semua manusia muslim dalam rangka untuk melaksanakan ibadah haji, yang kulitnya coklat, yang kulitnya hitam, yang kulitnya berwarna, yang kulitnya putih, semua menyatu di sana dengan hanya berpakaian ihram. Ini menunjukkan di samping adalah merupakan satu kesatuan, bahwa Islam itu adalah satu. Sekaligus juga bahwa di Padang Arafah ini juga merupakan simbol miniatur dari nanti manusia itu akan dikumpulkan pada hari kiamat. Itu namanya Padang Mahsyar. Mahsyar itu adalah tempat di mana manusia akan digiring, tempat penggiringan, mengumpulnya itu, makanya diistilahkan bahasa kita Padang Mahsyar. Jadi mahsyar itu adalah tempat berkumpulnya umat manusia setelah dibangkitkan pada saat datangnya hari kiamat tersebut. Dan kita ketahui, kita di Arafah itu hanya diam. Kalau ibarat kita hidup ini harus bergerak, harus beramal, maka satu saat nanti kita juga harus diam, harus berhenti, ya, mengalami kematian. Makanya disebutkan Arafah merupakan miniaturnya Padang Mahsyar. Itu di satu sisi. Dan di sisi yang lain Allah memberikan satu kemuliaan yang sangat luar biasa, hari yang sangat istimewa, hari yang luar biasa, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat nanti paling banyak membebaskan umat manusia, ya, dari neraka. Itu adalah pada hari Arafah tersebut. Jadi makanya hari Arafah itu disilakan dengan hari pembebasan kita. Selama kita di dunia ini ada beberapa waktu di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala paling banyak membebaskan hamba-hambanya yang nama-namanya sudah terdaftar sebagai penghuni neraka.
Nomor satunya adalah hari Arafah. Dari tergelincir matahari sampai terbenam matahari. Ya, makanya hari itu, saat itu adalah hari dan saat yang sangat istimewa, paling mustajab untuk berdoa. Jangankan kita yang lagi melaksanakan ibadah wukuf, yang tidak wukuf saja, yang tidak berangkat haji, kita di Indonesia disunahkan saum Arafah. Coba bayangkan. Dan saum Arafah itu adalah merupakan saum yang paling besar pahalanya. Saum-saum sunnah yang ada. Gak ada lagi. Satu hari kita saum di hari Arafah itu, nanti keluarga kita dianjurkan, ya. Kalian lagi hukum ini, bapak ibu lagi hukum nih. Kalian gimana? Jangan nggak puasa besok ya. Tanggal 9 ingatkan hari Arafah. Satu hari kita puasa di hari Arafah itu tanggal 9 Zulhijjah adalah pahalanya Allah akan membebaskan dosa kita 2 tahun. Setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Coba bayangkan, 2 tahun dosa, ya, dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang tidak haji. Bagaimana yang haji? Makanya Allah sebutkan paling banyak Allah membebaskan manusia dari neraka pada hari Arafah. Yang kedua katanya pada malam Lailatul Qadar. Yang ketiganya adalah pada malam Jumat di bulan Ramadan. Loncat dikit loncat ya. Yang keduanya itu adalah malam 1 Syawal. Malam 1 Syawal. Yang ketiganya baru malam Lailatul Qadar. Yang keempatnya adalah malam Jumat di bulan Ramadan. Dan yang kelimanya adalah setiap malam di bulan Ramadan. Jadi setiap malam di bulan Ramadan itu Allah membebaskan hamba-hambanya yang sudah layak masuk neraka. Tapi pada hari itu dengan rahman rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah bebaskan dia dan dimasukkan ke surga. Katanya sampai berjuta-juta, alfa-alfin. Kemudian pada malam Jumat Allah lipat gandakan pembebasan itu. Dari malam itu kalau hanya katakanlah 1 juta, ketika malam Jumat Allah jadikan 10 juta. Ketika malam Lailatul Qadar Allah lipat-lipatkan sampai 10 kali lipat lagi yang dibebaskan dari neraka. Nah ketika malam 1 Syawal, maka Allah akan membebaskan hamba-hambanya dari neraka sebanyak yang dibebaskan dari malam 1 Ramadan sampai malam 30 Ramadan. Itu dibebaskan pada malam 1 Syawal. Dan itu semua nanti sejumlah itu, bahkan lebih banyak lagi dari itu, Allah akan bebaskan di hari Arafah. Makanya hari Arafah itu jangan dimanfaatkan untuk ngobrol, jangan dimanfaatkan untuk tidur, tapi manfaatkan untuk banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk manfaatkan banyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kita sudah saum Ramadan, dan saum itu katanya bisa menghapuskan dosa kita, bisa jadi masih ada dosa-dosa yang tertinggal. Maka pembersihan supaya bisa jadi qalbun salim tadi, hati yang suci, hati yang bersih, terakhir itu di padang Arafah. Ya, ada ini zikir diantaranya salah satu zikir yang sangat istimewa. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, itu salah satunya. Ya, zikir yang paling banyak, dan zikir ini memang harus kita biasakan. Usahakan kalau kita baca pagi 10 kali, sore 10 kali mulai dari sekarang, maka itu akan lebih mempermudah kita nanti membaca itu pada hari Arafah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Jadi menguatkan ketauhidan kita, sekaligus juga membersihkan diri kita dari segala kemusyrikan. Karena musyrik ini dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Ya, sekecil apapun musyrik itu. Makanya kesombongan itu bagian dari anaknya kemusyrikan. Ketika kita merasa paling hebat, paling kuat, paling gagah, itu kan anak dari kesombongan. Itu adalah bagian dari kemusyrikan. Allah tidak mengampuni iblis laknatullah karena sombongnya. Kemusyrikan. Ketika kita membersihkan diri dari kemusyrikan, salah satunya itu dengan berzikir, ya. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Insyaallah. Kemudian ada doa yang sangat baik juga.
istighfar yang sangat baik yang Rasulullah SAW sebutkan sebagai pemimpinnya istighfar, penghuni istighfar, atau disebut dalam istilah agamanya Sayyidul Istighfar. Ini sangat baik untuk mulai kita amalkan dari sekarang sehingga hafal. Atau ada ibu yang sudah hafal? Yang tertulis di papan tulis. Atau bapak-bapak ada yang sudah hafal? Tunjuk tangan. Belum? Ada ibu dah hafal? Masya Allah. Dua sudah hafal. Masya Allah. Kalau sudah hafal luar biasa. Ya. Amalkan itu setiap hari. Ya. Minimal pagi 3 kali, sore 3 kali. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Coba bayangkan dalam Sayyidul Istighfar ini disebut Sayyidul Istighfar itu ada ucapan pengakuan kita di hadapan Allah. Abu'u laka bi ni'matika alayya. Ya Allah, kami mengakui bahwa semua nikmat yang ada pada saya ini dirimu ya Allah. Sementara saya datang menghadapmu ya Allah dengan badan yang penuh dosa, ya, banyak berbuat kesalahan. Jadi kita mengakui kekuasaan Allah, pujian kita kepada Allah, sekaligus juga mengakui bahwa diri kita ini tidak bersih, diri kita ini kotor. Ya Allah, jadikanlah hati saya ini hati yang suci, hati yang bersih. Maka faghfirli ya Allah. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Tidak ada yang bisa menghapuskan dosa kita kecuali Allah. Jadi kalau kita minta maaf dengan orang, ya, itu hanya istilahnya simbol bahwa kita bertaubat. Kita berdosa dengan orang, ngomongin, rumpi, mohon maaf Bu ya. Ya, kata ibu itu udah benar minta maaf, udah benar, apalagi kita mau haji. Ya, salah satu bentuk kesiapan ruhiyah kita di dalam melaksanakan ibadah haji itu, maka kalau punya utang bayar, ya, jangan kita berangkat masih punya utang. Kalau kita pernah menzalimi orang, kita datangi dia, mohon maaf, jangan sampai kezaliman itu masih ada pada diri kita. Kalau kita punya ganjalan-ganjalan kepada orang, itu ingetin, mungkin ya pernah nyakiti hati, pernah ngomong yang tak benar, ini ya kita masih ingat bahwa itu ada pada diri kita, datangi, minta maaf, minta redonya. Kalau dia bilang tiada maaf bagimu, tapi kita udah sungguh-sungguh, maaf itu Allah ya. Pengampunan itu ketika kita sudah tulus minta maaf, tapi si ibu itu atau si orang ini nggak mau memaafkan, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang punya yang punya ampunan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan? Fa innahu la yaghfiru dzunub. Tidak ada yang bisa mengampuni semua dosa kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Sayyidul Istighfar ya. Insyaallah. Jadi ketika di Arafah kita lakukan banyak itu ya. Kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi. Allahumma anta rabbi. La ilaha illa anta. La ilaha illa anta. Khalaqtani. Wa ana abduka. Wa ana abduka. Wa ana ala ahdika. Wa ana ala ahdika. Wa wa'dika. Wa wa'dika. Mastata'tu. Mastata'tu. Abu'u laka. Abu'u laka. Bi ni'matika alayya. Bi ni'matika alayya. Wa abu'u bi dhanbi. Wa abu'u bi dhanbi. Faghfirli. Faghfirli. Fa innahu Fa innahu la yaghfiru dzunuba la yaghfiru dzunuba illa anta. illa anta. Kalau kita rajin baca zikir maksurah, download di HP-nya, ya, ada zikir maksurah. Itu doa ini termasuk di dalamnya. Ada salah satu doa Sayyidul Istighfar. Kalau bisa, ya coba-coba luangkan waktu untuk membaca zikir maksurah.
zikir yang cukup lengkap. Yang kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir itu ada 10 kali harus kita baca. Kemudian Sayyidul Istighfar ini juga ada, kita baca 3 kali insyaallah. Yaitu zikir yang cukup lengkap untuk kita amalkan. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lanjut kita ketahui bahwa setelah kita wukuf di Arafah, biasanya kalau pengalaman saya itu berangkatnya setelah maghrib, jamaah yang reguler juga berangkatnya setelah maghrib. Cuma karena jemaah reguler ini banyak dalam satu maktabnya itu biasanya tergantung dengan hasil ujian. Jadi nomor berapa kloter berapa bisa jadi dari habis maghrib ada yang baru bisa berangkat jam 12 malam menuju Masy'aril Haram, yaitu Muzdalifah. Masy'aril Haram ini di daerahnya namanya daerah Muzdalifah, yaitu tempat lebih kurang 6 km dari Arafah sebelum Mina. Kalau kita umroh hanya lewat saja. Tapi kalau kita haji, nah ini wajib hukumnya untuk diam sebentar di Muzdalifah ini, ya, di tempat yang terbuka itu. Di sana kita akan mengambil batu, kemudian di sana setelah itu diam menunggu sampai tengah malam. Setelah tengah malam baru kita diberangkatkan, bisa jadi ke Mina, bisa jadi kalau rombongan bapak-bapak pengalaman kami dulu langsung ke Mekah, gitu ya, ke hotel di Mekah. Itu tergantung dengan jadwal yang telah ditentukan oleh sekarang ini konsorsium ya, jadi konsorsium yang ada gitu ya. Jadi travel juga mengikuti aturan mereka. Kalau kami dulu enak. Travel itu bisa menentukan, pokoknya kami langsung ke Mekah. Jadi langsung ke Mekah setelah tengah malam itu. Jadi di Muzdalifah ini hanya itu saja kerjaannya. Tiada lain adalah dalam rangka di samping ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan ya kita ketika melaksanakan ibadah haji, di sana ada masjid namanya Masjid Masy'aril Haram. Cuma untuk tempat kita diam dengan Masjid Masy'aril Haram itu agak jauh. Ya, agak jauh, nggak mungkin kita bisa tinggal di Masjidil Haram itu. Kalau Rasulullah di sana ketika di Arafah berangkat sebelum sholat maghrib, begitu terbenam matahari, berangkat rombongan haji pertama Rasulullah SAW itu sampai di Muzdalifah Isya. Begitu sampai di Muzdalifah, beliau melakukan sholat maghrib dan isya dengan jamak takhir. Jadi sholatnya jamak takhir. Kalau pengalaman saya ikut haji reguler biasanya justru kebalikannya. Sebelum berangkat ke Muzdalifah di Arafahnya udah sholat maghrib dan sholat isya jamak takhir. Kalau sunnah Rasulnya jamak takhir, nggak jadi masalah, gitu ya. Ya karena nggak ikut sunnah saja, tetap sah. Karena waktunya memang waktu sholat. Kemudian di sana mengambil batu untuk nanti kita lempar di hari saat kita di Mina. Batu yang perlu kita ambil ini ada 2 kemungkinan. Bisa jadi diwakili oleh mutawifnya ngambil batu tersebut, jamaah apalagi yang udah lansia tidak perlu turun dari bus, turun nanti nyasar jadi kerjaan gitu ya. Jadi cukup duduk manis di atas bus. Yang ya kalau bisa batu yang kita ambil itu minimal 3 kali 7, 21 kali 2 tambah 7. Jadi 21 kali 2 42 tambah 7 49. Minimal 49 batu. Tapi kalau maksimalnya adalah 60 batu gitu ya. Kalau kita nampar sari, karena nanti di Minahnya ada nampar awal namanya, tanggal 12 kita meninggalkan Minah, gitu
Jadi tidak perlu melontar lagi 3 kali 7-nya. Tapi kalau yang nampar sani dia bermalam 1 malam lagi sampai tanggal 13, maka dia melontar lagi, makanya perlu 21 waktu lagi. Kita ketahui setelah itu menuju ke ke Mina, dan di Mina ini hari pertama tanggal 10 kita melontar 7 lontaran di Aqobah. Di Aqobah itu nama bukit Aqobah. Dalam sejarah Nabi ada yang namanya perjanjian Aqobah dengan penduduk Madinah yang mau masuk Islam. Jadi tahun ke 11, 12 dan 13 dari kenabian. Jadi Aqobah itu tempat yang agak tadinya, kalau sekarang sudah tempat yang seperti di tengah-tengah ya. Kalau dari Mekah, Jabal yang pertama, tempat melontar pertama dari kita Mekah. Makanya Aqobah itu jadi lontaran pertama pada tanggal 10-nya. Tanggal 10-nya melontar 7 kali ya, lontaran. Dan kita ketahui bahwa hakikat dari melontar itu sebenarnya bukan melontar setan, gitu ya. Akhirnya kesetanan. Apa yang ada jadi dilontarkan sampai-sampai nggak ketemu, apalagi ketemu sendal orang langsung dilemparkan ke sana, gitu. Itu nggak benar, gitu ya. Walaupun di dalam hikmahnya memang asalnya ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anaknya Ismail, dari Mekah dia jalan ke tempat yang namanya Jabal Kurban di Mina, ya, tempat yang paling banyak untuk melakukan penyembelihan hewan kurban. Ya, dia digoda oleh iblis laknatullah. Jadi sampai di Aqobah itu dia digoda oleh iblis. Kok kau katanya hanya mimpi, anak satu-satunya sudah 80 tahun lebih mendambakan seorang anak, sekarang hanya sekedar mimpi ingin mengorbankan dia, kau lakukan itu. Nah, gitu. Dan ya Ibrahim tidak tergoda dengan godaan tersebut. Ismail juga digoda oleh iblis, tidak tergoda. Bahkan ya diperintahkan untuk melawan syaitan itu dengan lemparan, gitu. Lemparan. Jadi walaupun asalnya memang melempar iblis, tapi pada hakikatnya kita tetap bahwa melempar itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus ingat bahwa iblis, syaitan itu akan selalu menggoda kita setiap saat. Iblis dan syaitan itu tidak pernah bosan, tidak pernah mereka istilahnya malas untuk menggoda manusia, untuk menjerumuskan manusia. Bahkan dia sudah bertekad, Rabbi bima awaitani la uzayyinanna lahum. Ya Allah, sebagaimana Engkau sudah tentukan saya ini tersesat, maka saya akan hiasi, akan saya poles, gitu ya, dunia ini untuk anak Adam sehingga mereka tergiur, sehingga mereka wala tajidu aktsarahum syakirin. Ujungnya kan gitu kalau di surah Al-A'raf, ya. Sehingga Engkau akan dapatkan ya Allah, manusia itu tidak banyak yang bersyukur kepadamu, justru banyak yang kufur. Itu syaitan yang ada pada diri kita, ya. Anak buahnya iblis itu kan syaitan. Dan setiap kita ini ada namanya pendamping dari syaitan ini. Di samping pendamping dari malaikat itu ada. Makanya kadang-kadang ada dorongan ingin berbuat positif, gitu ya. Ada dorongan yang lebih kuat, kadang-kadang justru ingin melakukan hal yang tidak baik. Kalau mau sholat udah kedengaran azan, nantilah, gitu ya, masih banyak kok waktunya. Nantilah itu iblis itu. Rasulullah mengatakan bahwa syaitan itu katanya berjalan atau berputar di tubuh kita ini mengikuti aliran darah. Coba bayangkan, begitu cepatnya darah memompa dari jantung ke seluruh tubuh kita, kayak gitulah syaitan. Contohnya ya, orang banyak melakukan kemaksiatan kan gini, dari memandang mata, anak cantiknya, aduh barang tertinggal di dekat kita berharga,
ini dah kaki yang kunyuk, ambil lumayan. Ada dorongan, itu dorongan dari syaitan semua gitu ya. Dan ini yang harus kita lawan. Inilah manifestasi dari mengapa Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan bahwa ketika Ibrahim dan Ismail itu melawan iblis dan mereka mampu sehingga Ismail bisa ya, hampir saja disembelih oleh orang tuanya tanpa ada rasa ragu-ragu sedikit pun, karena keyakinan Ibrahim itulah yang Allah kemudian ganti Ismail ini dengan seekor kibas kambing yang besar, Masya Allah ya. Dan itu kata kalau di dalam tafsiran dia menceritakan iblis itu ketika nggak mampu menggoda dua orang ini, dia lari ke ibunya Ismail. Biasanya kalau melalui dapur, kalau sudah rumah yang ngomong, suami kita biasanya dia langsung gitu ya. Ya, iblis coba ke Siti Hajar. Kalau bahasa kitanya di tafsir Ibnu Katsir itu ada. Nah kemana itu? Dua beranak. Jadi kata Siti Hajar biasa katanya bapaknya asal berkunjung ke sini pasti ngajak anaknya ini berburu, gitu ya. Ngajak anaknya jalan-jalan dan orang muda ketemu kan. Jadi setiap dia datang pasti begitu. Kau nggak tahu apa kata Siti Hajar? Ini iblis tuh datang menyerupai manusia, gitu. Yang gagah, yang alim, gini-gini. Kita nggak tahu. Katanya itu bahwa Ibrahim itu pengen nyembelih anaknya Ismail. Kata Siti Hajar, ngapain katanya bapaknya nyembelih anaknya? Selama ini dia mendapatkan seorang anak. Kata iblis, apa jawaban? Katanya dalam mimpi dia itu diperintah oleh Allah. Diselipkan juga dalam mimpi gitu. Katanya pula, artinya tidak yakin bahwa itu perintah Allah. Tapi ternyata Siti Hajar orang yang kuat imannya, orang yang betul-betul mantap keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala, sama persis ketika dia ditinggalkan berdua saja dengan bayi yang masih kecil di bawah pohon di dekat Ka'bah, waktu itu belum ada Ka'bahnya gitu ya. Ditinggalkan begitu, gak ada manusia, ada manusia hewan gak ada. Dia yakin kalau ini perintah Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Apa jawaban Siti Hajar? Kalau itu perintah Allah, maka saya tidak akan menghalangi dan Ibrahim pasti akan melakukannya. Coba tegas dia, bujukkan iblis tadi dilawan. Jadi jangan, nak ngomongin dulu, nak kejar bapaknya umumnya kan? Tidak, saya tidak akan menghalangi karena yakin sebenarnya kalau perintah Allah bagi orang yang beriman harus sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taati. Insyaallah. Kemudian itu melontar ya. Ya, melontar itu 7 kali. 7 itu merupakan satu angka yang sangat banyak pada waktu itu. Dan Allah banyak menjadikan ya kayaknya 7 ini angka kerang. Coba satu pekan dalam 1 minggu 7 hari. Ya. Kemudian langit diciptakan 7 lapis langit. Bumi diciptakan 7 lapis bumi. Jadi banyak angka 7 gitu. Makanya melontar 7 kali. Kemudian nanti tawaf 7 kali. Sa'i 7 kali. Luar biasa. Nah, apa rahasia di balik itu saya cari-cari belum. Kecuali hanya itu saja. Suatu yang sangat luar biasa di sisi Allah, mungkin Ustaz Adi Basul bisa menambahkan kali. Jadi dengan angka 7, ini saya termotivasi kalau saya sujud minimal membaca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdihi itu 7 kali, itu minimal. Kalau salat sunnah ya, kalau jadi imam bagi makmum. Nah, imam masih sujud katanya sujud lagi. Kalau salat sunnah lebih banyak kita membaca tasbih ketika sujud, itu lebih khusyuk. Malah ibu-ibu bapak nanti kalau sholat tahajud malam-malam biasakan 7 kali rasanya masih enak, 14 kali gitu ya, masih enak, 21 kali, banyak kelimatan dari 7. Sama dengan tawaf itu. Tawaf 7 kali nilainya sama dengan 2 rakaat sholat sunnah. Tawaf 14 kali itu sama dengan 4 rakaat sholat sunnah. Itu angka 7. Terus lakukan. Dan jika sholat sujud itu ya adalah merupakan satu hal yang luar biasa di sisi Allah, saat yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
ya kita akan mabit, itu artinya bermalam. Mabit itu bermalam, bukan mabit masuk Palembang. Masuk Palembang, hati-hati ya. Minimal malam 11, malam 12 itu minimalnya. Karena tanggal 10 datang ke Mina malam 11, maka malam 12 itu wajib. Kemudian kalau mau nafar sani malam ke-13. Menyelesaikan rangkaian dari tadi yang saya sebutkan. Kalau ini sudah selesai, kemudian ya kita bertolak meninggalkan Mina. Fa iza qadaitum manasikakum fazkurullah. Ketika kalian selesai melaksanakan manasik, tapi ada hal satu ya yang mungkin belum kita lakukan, yaitu rukun yang ketiga dan yang keempat serta yang kelima, yaitu tawaf, sa'i, tahallulnya sudah ya, tawaf dan sa'i itu nggak boleh ditinggalkan. Dan kita ketahui bahwa kedua rukun itu ya merupakan rukun utama di dalam kita melaksanakan ibadah haji. Kemudian Allah tetap mengingatkan kita bahwa kalian datang ke sini tiada lain untuk dekat dengan Allah. Makanya perintah yang paling banyak ketika kita melaksanakan ibadah haji itu adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling banyak. Kalau kita perhatikanlah di surah Al-Baqarah mulai dari ayat 197 sampai ayat 201 atau 202 di surah Al-Baqarah itu, berapa kali Allah memerintahkan Fazkurullah, kemudian wastaghfirullah, gitu ya. Wa idza qadaytum manasikakum fazkurullah kadzikrikum aba'akum aw asyadda dzikra. Itu terakhirnya. Kemudian ada doa sabutnya jagat ya, Baminana sima yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa ma lahu bil akhirati min khalaq wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doa dalam Al-Qur'an yang kita kenal dengan istilah doa sabut jagat, dan doa ini disunahkan. Ya, ini satu-satunya doa yang betul-betul diajarkan oleh Rasulullah untuk kita baca pada saat kita tawaf. Di rukun Yamani sampai ke rukun Hajar Aswad. Setelah kita menyelesaikan rangkaian sampai terakhir, itu adalah tawaf yang kita kenal dengan istilah tawaf ifadah ya. Kemudian sa'i, kalau sebelumnya kita belum melaksanakan sa'i, maka rangkaian ibadah haji kita sudah selesai kita lakukan. Dan Rasulullah SAW ketika ditanya oleh seorang sahabat pada saat beliau menyebutkan bahwa balasan orang yang mendapatkan haji yang mabrur itu gak ada lain kecuali surga. Artinya ketika surga, maka semua dosa-dosa kita itu sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun dosa yang belum diampuni oleh Allah, kita belum bisa masuk surga. La yadkhulul jannah man kana bi qalbihi mithqala dzarratin minal kibri. Ada lagi minar riya. Rasulullah mengatakan dalam hadis yang sahih, tidak akan masuk surga kalau pada seseorang itu ada sebesar atom. Ya, atom, zarrah. Artinya sangat kecil sekali. Di hatinya kesombongan. Ada lagi yang lebih ini lagi dijelaskan. Tidak akan masuk surga bagi seseorang yang ketika di hatinya itu ada sebesar atom riya. Nah ini yang paling berat, karena riya itu adalah merupakan bibit kesombongan ya. Makanya ketika di awal tadi disebutkan lillah ya, labbaik Allahumma, kami memenuhi panggilanmu ya Allah, tidak ada yang lain ya Allah, kami nggak pengen dipanggil Pak Haji setelah pulang, kami nggak pengen dipanggil Bu Hajah setelah pulang, tapi ini murni ya Allah karena Engkau memanggil dan saya memiliki kemampuan, alhamdulillah ya Allah, maka saya datang. Labbaik Allahumma. Jangan sampai ada selama ini saya nggak pernah disuruh doa ya Allah, kalau
belum haji. Walaupun ibu itu baca doanya masih belepotan karena dia sudah haji. Kalau acara arisan dia suruh doa apa ya? Ada dia. Awas lagi kalau aku haji. Tahun ini aku melok sawah. Jangan sampai terniat seperti itu. Hati-hati ya. Jangan sampai terjadi. Ria. Rasulullah sampai mengatakan, la yadkhulul jannah. Tidak akan masuk surga orang yang seperti itu. Dan insya Allah ya mudah-mudahan dengan kita memahami betul inti dari ibadah yang kita lakukan ini dan betul-betul kita lakukan karena ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Rasulullah mengatakan haji mabrur itu adalah surga. Ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, bagaimana supaya bisa mabrur tersebut? Ada dua jawaban yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama kata Rasulullah, tibul kalam wa it'amut ta'am. Itu di Ihya Ulumuddin Imam Ghazali memutikkan di sini. Jadi haji yang mabrur itu adalah yang pertama adalah ketika semua yang keluar dari mulutnya adalah hal-hal yang baik. Itu yang pertama. Makanya kalau bihin al-hajjah wala rafasa wala busuk wala jidal. Enggak boleh kita rapas, ngomong kotor, ngomong jorok, ngomong apa saja yang dari mulut gitu ya. Kemudian busuk, pasik itu melakukan kemaksiatan sekecil apapun. Kemudian jidal, berbantah-bantahan yang berlebih-lebihan. Nah, biasanya suami istri yang paling dekat. Awas tuh ya, nanti bapak ibu lambat menyediakan kopi lama-marah. Ibu tadi kalau anaknya lambat melayani marah-marah ya, karena aku ini senang mudah marah Ustaz. Awas itu ya. Jadi yang hidang, hati-hati ya. Hati-hati. Ucapkanlah kalimat yang baik. Malah justru lebih banyak istighfar, lebih banyak berzikir. Tibul kalam itu yang pertama. Ya. Apalagi kalau tilawah Al-Quran. Ini 20 hari ya haji ya. 24. 24 katakanlah mungkin 2 hari di perjalanan pulang balik berarti 22 hari. Kalau bisa ditargetkan 22 hari saya di Tanah Mekah bisa 1 kali khatam Quran. Niatkan gitu ya. Bila perlu niatkan lagi saya bisa khatam Quran di Masjid Nabawi dan di Masjidil Haram. Separuh di Masjid Nabawi mungkin hanya per hari, kalau di Mekahnya, di Madinahnya selebihnya di masjid. Niatkan dalam rangka tibul kalam tadi gitu ya. Daripada yang lain, apalagi sekarang HP itu udah download Al-Quran, nggak perlu cari kemana-kemari gitu ya. Udah baca dari itu yang pertama. Kemudian saya beristighfar tadi, lancarin ya. Dan istighfar yang lain. Kemudian yang kedua adalah it'amut ta'am. Banyak bersedekah, banyak memberi makan orang-orang miskin, banyak berinfak. Latih mulai dari sekarang. Sedekah subuh istilahnya gitu ya. Ya, pagi berinfak, bersedekah. Bahkan ketika orang pagi hari bersedekah, malaikat mendoakan, ya Allahumma ij'al munfiqan salat. Ya Allah, jadikanlah orang yang berinfak pagi hari ini ganti yang lebih banyak. Kebalikannya, ketika kita nggak mau berinfak, ada malaikat yang doa, ya Allah, Allahumma mumsikan tarafan. Ya Allah, jadikanlah orang yang pelit, orang yang korek itu nanti hartanya hilang. Karena malas berinfak, tahu-tahu mobilnya tabrakan, harus masuk bengkel. Padahal infak cuma 100.000, umpamanya masuk bengkel tak cukup 2 juta. Kan bisa jadi seperti itu ya, dijadikan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dalam hadis yang lain juga Rasulullah SAW menyebutkan ketika ditanya wa ma bil hajj, Rasulullah menjawab al-sajju wal ajju. Hampir sama sebenarnya, hanya bedanya ketika sajju itu Rasul mengatakan ketika orang selama ibadah haji banyak bertalbiyah ya, kemudian dia banyak melaksanakan ibadah-ibadah sunnah. Jadi kebaikan yang kita lakukan selama dalam melaksanakan ibadah haji itulah yang insya Allah akan mengantarkan ibadah kita menjadi ibadah yang mabrur. Insya Allah ya, insya Allah. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua dalam melaksanakan ibadah haji nanti
diberikan kelancaran, Amin. diberikan kenikmatan dan kemudahan di dalam beribadah, tidak ada keluhan, ya, tidak ada kesulitan, dan insyaallah ujung-ujungnya merupakan mendapatkan insyaallah hajian mabrur, dosa-dosa yang maghfur, ya. Allahumma ja'al hajjana hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa zanban maghfura wa amalan salihan maqbula wa tijaratan lan tabur. Amin ya rabbal alamin insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi